Haleluya. Puji Tuhan. Ngalit jejel mah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini agak berat bagi saya nih saudara. Cek sound dulu ya. Berasa kari kedungan nah. Suara saya mah sedikit ada gangguan. Setunala beban gue sa khotbah Natal. Si gue khotbah Natal Bapak Sekretaris Wilayah. Dia kulabo. Baik, selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal. Coba ini kan Natal anak muda, high five dulu yuk, paling tidak kiri kanan aja. Silakan do high five, Charles Ningan. Baik, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama dulu, karena anugerah Tuhan saja masih tetap jadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pelprab Wilayah Sibayan. Dan tidak ada salahnya saya rasa di kesempatan ini saya atas nama Majelis Wilayah mengucapkan selamat hari Natal bagi semua komisi dan juga semua pemuda remaja yang ada di wilayah Sibayak ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, orang-orang muda. Ini hampir 2 tahun pandemi COVID-19. Dan ya bersyukur kepada Tuhan kalau pemuda remaja walaupun di masa pandemi kalian masih bisa rayakan Natal. Ini yang kedua, sebab tahun kemarin pun itu ada Natal ya, dalam keterbatasan. Dan tahun ini pun masih bisa tetap adakan Natal. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau bisa punya waktu, kesempatan rayakan Natal di tengah-tengah kondisi yang sangat membatasi segala gerak-gerik kita. Nah, ini Natal anak-anak muda. Ini Natal pemuda remaja. Biasanya setahu saya semua yang berbau anak muda itu berbeda. Beda. Kalau ibadah Natal pasti musiknya beda. Cara main musiknya beda. Tapi saya lihat tadi biasa-biasa cara main musiknya, maksudnya gayanya. Karena ada juga umumnya tuh anak muda kalau main musik biarpun di gereja ada gayanya. Ya, ciri khas. Apalagi kalau di depannya ada gadis cantik, itu pasti beda itu. Lagunya juga beda, cara menyanyikannya berbeda, acaranya berbeda. Pokoknya semuanya itu serba berbeda. Itu kalau anak muda. Nah, hari ini mari coba kita langsung saja baca ayatnya dulu. Ayat nggak ada ya, saya kasih ayat aja. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Bisa ditampilkan atau lihat Alkitabnya saudara-saudara. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Yang berbicara sekarang ini bukan anak muda lagi. Jadi saya orang tua, jadi saya akan sampaikan nasihat bagi anak-anak muda. Ya, jadi saya berbicara sebagai orang tua walaupun belum tua kali ya. Kalau baru mau 50 kan belum tua kali itu ya. Jadi saya mau sampaikan nasihat bagi kalian semua lewat firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 2. Saya rindu semua kita baca bersama. Yang laki-laki semuanya mulai dari saya itu ayat 1, lalu perempuan semua ayat 2. Mari persiapkan diri, buka Alkitab. Kita baca bersama mulai dari pria semuanya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, tema Natal anak muda hari ini, penolong yang setia. Waktu tema ini diberikan kepada
Saya mikir, kalau tadi Natal kaum ibu, temanya ini wajar. Apalagi kalau itu ibu-ibu janda. Karena masalah mereka begitu banyak. Ibu-ibu itu mikirin suaminya yang gak pulang-pulang, suami yang sering kalau pulang dalam keadaan teler, suami yang suka berjudi, tambah lagi mikirin anak yang begitu bandel, lah terkatakan. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang begitu sulit. Pokoknya yang gue serbut bagi tulen bacang lah. Capek, banyak yang harus mereka pikirkan. Jadi wajar kalau mereka sangat membutuhkan pertolongan. Tapi ini kan Natal anak muda. Itu yang saya pikirkan. Ini Natal anak muda. Biasanya beberapa kali saya pelayanan di Natal anak muda. Tema Natal anak-anak muda itu keren-keren. Ada yang Arise, kekeikan. Lidka, we are the champion. Wah. Unshaken. Nggak jauh beda ya. Sama stand firm. Bahkan ada pernah I miss you. Aku nanya, karena temanya dikasih I miss you, gitu kan? U-nya besar. Saya tanya, itu U-nya yang U kecil atau besar sih? I miss you itu sama siapa ditujukan gitu loh. Rupanya itu mengutarakan kerinduan hati kepada Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Nah itu kira-kira. Tapi maksud saya, tema Natal anak-anak muda itu rata-rata keren. Tapi tema kita hari ini, penolong yang setia, ini lebih daripada keren. Ya, saya kadang mikir loh, anak-anak muda. Ini kan saya berhadapan dengan anak-anak muda ini. Kecuali yang di depan ini. Saya mikirnya gini. Anak-anak muda itu apa perlu ditolong ya? Coba renungkan dulu dalam diri kalian. Kan tema kita penolong yang setia. Saya tanya komisi, ini penekanannya mau kemana? Komisi bilang mau kemana aja nanti disuruh Roh Kudus gitu. Karena saya mikir juga anak muda itu apa perlu ditolong sih? Karena kalau kita lihat, coba kalian juga lihat. Anak-anak muda, penampilannya, wah, gayanya apalagi, cara hidupnya, kemampuannya, skillnya, talentanya, kekuatannya. Coba lihat anak-anak muda. Sepertinya mereka gak punya masalah kok. Sepertinya ya mereka oke-oke saja. There is no problem, everything is okay. Jadi banyak anak muda menjadi Mr. and Mrs. No problem. Memang sepertinya gak ada masalahnya. Oke-oke aja, enjoy aja hidupnya. Tapi saya mikir lagi. Ini kok mikir terus ini. Kalau ditelusuri lebih jauh, kalau dilihat lebih dalam, anak-anak muda itu yang gak jauh beda dengan orang-orang tua kok. Gaya nang encam lala. Katakan nang sebelah doi ulah gaya nang cembui teman dia. Kadang anak muda itu, dengar anak-anak muda, nampaknya aja mereka keren. Nampaknya aja mereka oke. Tapi sepertinya mereka gak punya masalah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Di balik kekuatan mereka, di balik kekerenan mereka itu, ada banyak masalah mereka, ada banyak kekurangan mereka, ada banyak kelemahan mereka. Ini kan kita di abad 21. Nah awal-awal dulu muncul warnet, lalu makin menjamur, muncul media sosial yang sudah beberapa aplikasi. Nah di awal-awal semua itu ada dua orang anak muda yang mau ngerental, ngenet di warnet. Satu, Rudi dan Anto ini ya. Rudi sama Anto bersahabat, sama-sama ke warnet, pingin ngenet gitu.
Dia pergi ke frontline. Sekalian promonya. Mulailah mereka di hadapan komputer hidupkan. Mulai. Lalu tiba-tiba si Rudi ini nanya temannya Anto, "Tok, boleh nanya enggak?" Boleh. Kenapa rupanya Rud? Ini fungsi tombol enter ini apa sih? Si Anto mikir, ya kayaknya sih untuk mempercepat jalannya program Rud. Mempercepat? Iya, supaya kerja program itu cepat. Kalau dia lambat itu bukan enter tapi entar. Oh gitu ya. Bisa aja loh. Lalu ditanya lagi, "Tok, boleh nanya lagi nggak?" "Apalagi?" "Aku dari tadi ini udah masuk nih ya, di internet. Aku udah di internet. Tapi kok aku cari-cari Facebook, kok nggak ketemu-ketemu ya?" "Oh itu, kamu salah sih. Mestinya di depan Facebook itu kamu ketik dulu www. Loh harus gitu?" "Ya iya, semua website kalau kita mau buka ketik dulu di depannya www. "Oh harus gitu ya." "Ya iyalah." "www itu apa sih?" "www, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? www itu singkatan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Oh gitu tuh. Jadi kalau mau masuk itu harus izin dulu, harus salam dulu." "Ya iya, kalau enggak masuk." "Oh keren ya. Anak muda." Itulah anak muda, nampaknya keren. Oke, hebat. Tapi sebenarnya punya banyak kelemahan, kekurangan. Banyak di sini nggak bisa bedakan antara password dengan paspor. Jujur. Yang ketawa itu jangan-jangan dia. Nggak bisa bedakan antara password dengan paspor. Buktinya berapa kali Anda berkata kai paspor, nah kai paspor na wipi dua wipi, kai paspor nah. Yang dengar itu bisa sakit perut, bukan sakit kepala lagi. Apa bedanya password dengan paspor? Kawan, bukan paspor, password. Yang selalu salah bertobat. Ya. Password, kata sandi. Kalau orang Jawa bilang kulo nuwunnya, kalau nggak bisa masuk. Ya. Kalau paspor apa? Tahu? Nah, paspor itu sejenis goreng-gorengan yang di dalamnya ada toge dan sayuran. Itu paspor. Oh itu ya? Bercanda aja. Itulah anak muda. Oke, kita langsung aja. Ya, saya mau ke intinya saja karena masih banyak acara kita. Nanti kita lihat lomba-lomba dan lain sebagainya. Ya, mari kita lihat saja dalam hal apa sih anak muda ini perlu ditolong. Karena ini berbicara penolong yang setia. Ini pesan Natal bagi kita semuanya. Kita punya penolong yang setia. Kalau kita lihat kembali Mazmur ini, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan, semesta alam, pencipta segala yang ada." Saya mau sampaikan dua saja, itu pun kalau cukup waktu. Dalam hal apa anak muda ini perlu ditolong. Dan yang mau saya sampaikan ini mungkin kuno. Banyak orang menganggap ini kuno, termasuk anak-anak muda. Tapi yang saya mau sampaikan poin pertama, walaupun dianggap kuno, terutama di zaman serba modern, disebut era milenial ini, walaupun disebut kuno, tapi ini pesan Alkitab, pesan firman Tuhan sepanjang zaman, saudara anak-anak muda. Jadi walaupun hari ini kesannya mungkin yang saya sampaikan ini kuno, tapi dengar, ini kebutuhan utama setiap anak muda. Ini kebutuhan utama semua orang Kristen. Jadi dengar, walaupun saya sampaikan serius, karena ini berbicara tentang serius.
Apa itu? Dalam menjaga kekudusan. Banyak sekarang gereja toleransi dengan kekudusan. Saya bilang tadi, dianggap kuno, nggak up to date, ketinggalan zaman. Bukan itu lagi berita yang disenangi. Silakan mau komentar apa saja, tapi ini berita paling utama. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, bukan yang utama apa kunci sukses, apa kunci berhasil. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama ini, gimana bisa jaga kekudusan. Dan kekudusan itu mutlak. Harus, tidak ada tawar-menawar. Kalau buka dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Cepat saya sampaikan. Ada 3 poin yang jadi alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Jadi dengar anak-anak muda, kalau memang engkau percaya Tuhan, engkau orang Kristen, ini dengar firman Tuhan ini. Ini yang paling utama dari semua kebutuhan. Karena ini berbicara bukan hanya hidup di dunia ini. Kalau engkau beres dalam hal ini, hidupmu di dunia ini beres sampai dalam kekekalan. Makanya ini pesan paling utama. Ayat yang ketiga dikatakan, ini alasan pertama. Karena hidup dalam kekudusan itulah kehendak Tuhan. Ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi yang pertama, kehendak Tuhan bagi kita semua, gak peduli siapapun kita, adalah hidup dalam kekudusan. Itu kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, hidup dalam kekudusan itu menyenangkan Tuhan. Jangan suka nyanyi lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Saudara dengar, anak-anak muda dengar, kalau engkau mau hidup menyenangkan Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Karena itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ketujuh di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi dengar, hidup dalam kekudusan adalah panggilan Allah bagi kita. Jadi kita dipanggil. Gereja itu kan yang belajar, yang sudah sekolah Alkitab, eklesia, ek dan kale, dipanggil keluar dari mana keluar? Dari kegelapan. Lalu kemana? Masuk ke dalam terang. Jadi ada perubahan posisi, status. Itulah kekristenan, itulah pertobatan. Jadi Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi Tuhan panggil kita. Makanya kekristenan itu berisi panggilan dan panggilan dan panggilan. Dan salah satu panggilan Tuhan bagi kita semua, termasuk bagi orang-orang muda, adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Dan saya akui, hidup dalam kekudusan itu gak pernah mudah. Dari dulu. Jadi ini pekerjaan yang sulit. Makanya kita butuh pertolongan. Kita butuh penolong yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sejak zaman dulu. Dan kalau kita bandingkan zaman dulu dengan sekarang, zaman dulu saja, anak-anak muda, menjaga kekudusan itu sangat sulit dilakukan. Apalagi sekarang. Sekarang banyak media, sarana, apa saja yang menawarkan hal-hal, cara-cara yang bisa merusak kekudusan hidup kita dengan begitu gampangnya. Di tangan kita ada fasilitas yang bisa merusak kekudusan hidup kita. Di rumah kita, di sekeliling kita, begitu banyak sarana, media yang bisa merusak kekudusan kita. Kalau dulu orang itu harus keluarkan biaya besar untuk memperolehnya, keluar uang dulu. Sekarang semua tersedia, begitu murah, bahkan gratis. Hal-hal yang bisa menghancurkan kekudusan dalam hidup kita. Dan ini tantangan bagi anak-anak muda
generasi milenial, kaum milenial. Ini tantangan untuk hidup dalam kekudusan. Dan saudara, karena sulitnya hidup dalam kekudusan, maka generasi milenial, kita semua ini punya kecenderungan, dan semoga kita di sini tidak ada. Generasi milenial, kaum milenial punya kecenderungan apa itu? Menciptakan Tuhan milenial yang tugasnya memaklumi dan mengampuni apa saja yang dilakukan manusia, khususnya orang-orang muda. Jadi generasi milenial zaman sekarang ini, anak-anak muda khususnya, tanpa sadar dia menciptakan Tuhan bagi dia. Itulah yang dia sebut mungkin Tuhan milenial, yang disuruh, yang kerjanya mengampuni, memaklumi apapun yang dikerjakan. Tuhan itu seperti dipaksa untuk memaklumi selera anak-anak muda, selera kita. Tuhan itu seperti dipaksa untuk mengerti keinginan kita. Tuhan itu seperti dipaksa untuk memaklumi, mengerti gaya hidup anak muda, perilaku, termasuk perilaku seksual anak-anak muda, pergaulan bebas mereka. Tuhan dituntut supaya maklum. Ketika anak-anak muda lihat gambar dan video porno, Tuhan itu seperti diharuskan untuk maklum. Tuhan, ini kan zaman milenial, ngerti dong. Maklumlah Tuhan, ampuni. Ketika berpacaran terlalu bebas, bahkan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Ketika mabuk, teler, baik minuman keras maupun narkoba, diminta Tuhan itu maklum. Diminta, dituntut. Tuhan itu ya mbok yang ngerti. Ini kan abad 21 Tuhan. Ini kan kami orang-orang muda. Maklumlah Tuhan, ngertilah Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dengar anak-anak muda, Tuhan kita Maha Kudus. Dan Tuhan tidak pernah mau toleransi dan tawar-menawar dengan yang namanya dosa. Coba buka 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini pengulangan dari ayat di Perjanjian Lama. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Israel, umatnya. Dia Allah yang kudus dan tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar dengan yang namanya dosa. Di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Dan kekudusan Tuhan menuntut hukuman atas setiap dosa. Dan tidak ada di hadapan Tuhan, tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu, dosa demi kebaikan. Di hadapan Tuhan tidak ada itu. Jadi jangan bikin ajaran sesat. Di hadapan Tuhan dosa tetap dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Jadi gak peduli mau dosa apa saja pun, kalau tidak diampuni oleh Tuhan, upahnya kematian kekal, neraka. Jadi dengar anak-anak muda, kekudusan Tuhan itu menuntut kekudusan dari setiap orang percaya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Dan ayat yang lain berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Jadi setiap orang percaya, mau orang tua, orang muda, siapapun dia, mau anak jemaat, anak pendeta, harus hidup kudus. Dan dengar, banyak di sini yang melayani, biarpun kalian melayani,
jadi WL, jadi singer, pemain musik, tamborin. Bahkan kalau ada sudah jadi pemberita firman Tuhan. Dengar, kalau tidak hidup kudus, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan ke sorga pun bisa enggak. Karena itu jagalah kekudusan. Hal-hal praktis saja yang biasa kalian kerjakan. Dalam hal apa kita harus jaga kekudusan kita? Misalnya yang praktis aja, yang sudah kalian praktekkan, perkataan. Dan sekarang bukan perkataan aja, tulisan. Karena orang-orang muda itu kan aktif di media sosial. Nggak ngomong, tapi komentar lewat jari. Ketikan tangan jari saudara. Komentar-komentar saudara. Anak-anak muda Kristen dengar. Anak-anak muda Pantekosta, kalau bikin status, komentar di media sosial, itu yang sopan. Kami kadang gembala, hamba Tuhan, tahu anggota jemaatnya, kalimat statusnya, komentarnya itu, aduh Tuhan tolonglah. Kami sepertinya yang dipukul. Merasa apa yang kami ajar selama ini gak ada gunanya, gak ada artinya. Kalau bikin status itu, ya yang membangun jadi berkat. Jangan suka kata-kata kotor lah, yang menghina, mengejek, menjatuhkan, menghakimi. Belajar anak-anak muda. Ya hal yang praktis aja. Jadi kekudusan itu mulai dari perkataan, isi hati kita. Alkitab katakan, yang keluar dari diri kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam kita. Kalau yang keluar dari diri kita itu hal-hal kotor, berarti di dalamnya juga pasti kotor. Yang kedua, bukan cuma perkataan, kekudusan itu dari tubuh kita juga perlu dijaga. Gak ada memang ayatnya dalam Alkitab dilarang merokok, gak ada. Karena Alkitab kita bukan pom bensin atau SPBU kan. Jadi gak ada dilarang merokok, gak ada. Dilarang makan sirih, gak ada. Dilarang berjudi pun gak ada di situ ayatnya. Banyak yang gak ada ayatnya, karena memang Alkitab berkata gak semua bisa ditulis. Dan larangan perintah itu ya sesuai dengan konteks zaman Alkitab ditulis. Tapi dengar, berbicara tentang tubuh, Alkitab berkata, tidak tahukah engkau, paling tidak 2 ayat itu dalam 1 Korintus pasal 3, pasal 6. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Sekarang kira-kira kalau Tuhan ada dalam hidup kita, senang gak Tuhan tinggal di situ? Betah gak Tuhan tinggal di situ? Ngelihat kondisi tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini rumah kediaman Tuhan, jangan kotori. Sampah-sampah itu jangan dimasukin ke dalam. Kalau tubuh kita ini memang rumah Tuhan, baik Allah, baik Roh Kudus, jangan dikotori, jangan dijual, jangan dirusak. Dengan apa? Misalnya tadi saya sudah merokok. Kita ini kan GPDI, kalian pemuda remaja Pantekosta. Salah satu keistimewaan jemaat Pantekosta kan dari dulu itu selalu ditekankan. Dari bapak-bapak, nenek-nenek kita. Ya, jemaat Pantekosta itu jarang merokok dan diharuskan tidak merokok. Apalagi yang melayani di atas, jangan sampai ada yang merokok. Kalau saya terapkan, pelayan mimbar tidak boleh merokok. Kalau yang masih merokok, jangan naik mimbar, bawah saja. Terima tamu, koletan, oke nggak apa-apa untuk sementara, sambil bertumbuh. Tapi kalau di atas, nggak boleh.
yang sudah melayani merokok diberhentikan. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Saya angkat seorang bapak yang punya pengaruh di kampung itu jadi pelayan perjamuan kudus, karena saya lihat hidupnya sudah berubah, setia. Saya angkat jadi pelayan perjamuan kudus. Belakangan merokok karena dia lemah, punya masalah merokok. Ya udah, mau nggak mau, biarpun dia orang yang berpengaruh, seorang pejabat, saya harus hentikan juga. Nggak boleh masa pelayan perjamuan kudus. Kita harus belajar kekudusan itu sedikit demi sedikit harus diterapkan. Anak-anak gadis ada di sini yang makan sirih, melo baba du kampil du bagus ini. Halo, kerin baba kampil ga kampung sekali. Ya, Gundari, ramah tamah, kita masuk ke acara perayaan Natal. Pedar kampil tah. Saya kadang ngelihat anak gadis makan sirih. Ya ulamin. Itu kalau saya juga pamer rebana, tambor nggak boleh makan sirih, nggak boleh. Landak aja kerja tahun jadi Aron kucuma lo dali, Aron landak lah banci. Asal landak campur nggak dipilih, campur tak cenda. Campur tentu campur, timai tahu setahun sekali. Iya, harus. Jadi yang gadis-gadis yang makan sirih, aduh saya nggak tahu ya, mungkin standar kita beda-beda. Kalau saya nggak suka gadis makan sirih, jorok rasanya. Sorry. Karena yang makan sirih nggak mungkin bisa bersih, nggak bisa. Apapun alasannya nggak bersih itu. Sebab dumna lain kapil gantang perciduran bebawah dumna. Adilali gantang plastik. Jape dumna garing udel natinu megara sontil dia sabola kas tiga lamna. Peja boga gam lekat sejanah jumur cekurang orang ini sih lana tak. Jago gelku agam sebegini. Tobat anak-anak gadis. Segala sesuatu yang tidak bagus untuk tubuh kita itu harus buang. Jaga kekudusan tubuh. Apalagi minuman keras sampai mabuk teler, narkoba, semua itu harus dibuang dari hidup kita. Ingat, kita harus jadi terang. Itu lagi panggilan kita. Selain panggilan hidup dalam kekudusan, Yesus bilang, kamu itu terang. Bukan terang di RT, RW, desa, terang dunia. Jadi kalau yang namanya terang ada di atas bukit lagi, itu jadi perhatian. Dan saudara dengarkan, seringkali kita nggak sadar kalau karena hidup kita orang lain tidak mau percaya Yesus. Itu sering kita nggak sadar. Tidak sedikit orang tidak tertarik atau bahkan antipati dengan kekristenan. Sekali lagi, tidak sedikit manusia yang nggak tertarik dengan kekristenan, bahkan antipati dengan kekristenan. Bukan karena ajaran Kristennya, bukan. Ajaran Kristen itu luar biasa, mereka suka. Tapi yang bikin mereka tidak tertarik, bahkan antipati adalah karena ngelihat orang-orang Kristennya. Termasuk pemimpin-pemimpin dunia. Salah satu itu pemimpin spiritual sekaligus politik mungkin, Mahatma Gandhi. Itu pemimpin top di dunia pada zamannya. Satu pernyataan dari Mahatma Gandhi, dia bilang, seandainya kekristenan itu hanya khotbah di bukit, maksudnya Matius pasal 5-7, itu ajaran Yesus Kristus tentang nilai-nilai kerajaan sorga. Gandhi bilang, seandainya kekristenan itu hanya Matius pasal 5-7 khotbah di bukit, maka saya sudah jadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau jadi orang Kristen. Karena pada zamannya
Ada pengalaman yang menyakitkan bagi Mahatma Gandhi. Ada panggilan Tuhan dalam dirinya. Dan dia sudah responi, dia melangkah datang ke rumah ibadah. Rumah ibadah itu yang beribadah di situ, gereja itu gereja kulit putih. Dan ketika Mahatma Gandhi datang dengan pakaian tradisional India, kayak jubah aja gitu, lalu ingin masuk ke dalam gereja, orang stop, penerima tamunya stop. Mau kemana Bapak? Mau masuk? Saya mau percaya Yesus. Ketika orang lihat warna kulitnya berbeda dengan warna kulit yang ada di dalam gereja, dia ditolak. Penolakan itulah yang membuat Mahatma Gandhi akhirnya tidak menjadi Kristen. Karena kulitnya tidak berwarna sama dengan orang-orang kulit putih itu. Satu golongan yang disebut, ini golongan orang percaya tapi bukan percaya Yesus, percaya setan, yang kemudian disebut dengan gereja setan. Walaupun gak tepat itu, bukan gereja, tapi itulah istilah gereja setan. Saudara, yang menyedihkan, gereja setan ini didirikan seorang pelayan Tuhan, pelayan mimbar. Namanya Anton Sander LaVey. Pada mulanya Anton LaVey ini seorang yang taat beribadah, bahkan melayani di gereja. Tapi dia lihat dalam pengalamannya, dia lihat banyak pria-pria, dari orang muda sampai bapak-bapak, hidupnya penuh dengan kemunafikan. Kalau hari Minggu semuanya terlihat seperti malaikat, orang saleh di gereja. Tapi hari-hari yang lain itu hidup dalam kenajisan, dalam dosa. Akhirnya Anton LaVey terdorong untuk mendirikan sebuah gereja di mana di situ nggak usah munafik lah, di mana semua anggotanya bebas mengumbar nafsu. Makanya dalam gereja setan, kesaksian orang-orang yang hadir di dalamnya itu biasa kalau mereka ritual tanpa busana, tanpa selembar benang but. Mereka pesta pora, pesta seks. Laki-laki, perempuan, Anda mau dengan siapa saja, silakan pilih. Pokoknya semua yang ada di dalam itu milik bersama. Gak perlu munafik, silakan umbar saja nafsumu di situ. Gak perlu pakai topeng, gak perlu bungkus-bungkus. Dan masih banyak orang di luar sana seperti Mahatma Gandhi, seperti Anton LaVey. Mungkin mereka itu orang tua kita, mungkin mereka itu anggota keluarga kita, kade-kade kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kenal kita, yang kita kenal, yang tidak mau menjadi Kristen, tidak jadi percaya Yesus karena melihat tingkah laku kita yang mengaku percaya, yang kalau di ibadah, dalam pelayanan saleh, tapi di luar sana. Karena itu kita sangat butuh pertolongan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Ini pesan utama. Kita butuh penolong yang setia. Nggak ada orang yang bisa tolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kekudusan? Coba buka Mazmur 119 ayat 9. Ini hafalan untuk anak-anak muda ini. Mazmur 119 ayat 9. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ayo lihat ke depan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
pertolongan Tuhan melalui firman-Nya, itu yang akan membuat kita mampu hidup dalam kekudusan. Saya minta tolong, mana tadi singer anak muda dari Sampun? Ada tadi yang ganteng tadi. Coba mari. Saya minta tolong dulu, bantu saya. Saya mau kasih contoh, saudara. Mari datang ke depan. Kamu pegang dulu, satu aja, boleh? Oh boleh, dua. Pegang dulu. Kau pegang ya. Tenang ya. Kita mau main sulap. Ini bukan sulap, bukan sihir. Mari, pegang lagi dulu. Nih, pegang. Oke, nah sekarang buka ini. Bayangkan, ini saya andaikan pikiran kita, hati kita. Buka, tuangkan ke dalam. Pelan-pelan. Ya, saudara lihat banyak hal kotor yang masuk di dalam pikiran kita, hati kita. Kenajisan, kejahatan, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke, cukup dulu. Banyak kenajisan, semua yang kotor mengisi pikiran dan hati kita. Saya mau ikut firman Tuhan itu. Dengan apa seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Latar belakang kita semua nggak ada yang beres. Ini yang duduk di depan ini semua dulu nggak beres ini satu. Termasuk yang ngomong ini. Dulu, saya bicara dulu nggak ada yang beres. Hitam. Sekarang juga mungkin banyak di antara kalian anak-anak muda, pikiran kita diisi oleh hal-hal yang kotor, hitam. Nah, dijawab tadi dengan apa, gimana caranya kita bisa hidup dalam kekudusan. Saya pakai istilah hidup dalam kekudusan. Bagaimana seorang muda bisa hidup dalam kekudusan? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Banyak orang berpikir susah hidup kudus. Saya bilang enggak susah. Gampang, praktis. Lah perlu buat manuk bentar. Kerinana bentar, sekutukana, silu-siluna, matana, manuk miring lah perlu. Ya. Menjaganya dengan firman Tuhan saja. Bayangkan. Firman Tuhan itu seperti aliran air. Pegang. Jangan ke situ. Ini tunggu instruksi. Jangan main hakim sendiri. Ini depan. Biar mereka nampak bukan kita aja yang perlu ini. Lihat. Pikiran kita dialiri dengan aliran air hidup firman Tuhan. Kamu tuang ke sini pelan. Jangan dihalangi mereka dari sana. Gitu. Lihat pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu. Terus. Firman Tuhan seperti air yang jernih terus mengisi pikiran kita. Terus saja, tuang aja, terus tuang. Lagi, terus diisi dengan firman Tuhan. Terus diisi dengan firman Tuhan. Lagi terus diisi dengan firman Tuhan. Lagi terus diisi dengan firman Tuhan. Terus diisi dengan firman Tuhan. Lagi terus diisi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Masih muat gak? Terus lagi, cukup dulu. Paling tidak mereka sudah dapat, sudah tahu, sudah tangkap nilai maknanya. Dan kalau diteruskan, saudara semua tahu apa hasilnya bukan? Tahu? Miang kandung Adil ang kandung kalau nikah habis kemari. Miang kandung beginilah. Katakan masalah yang ngomong kah temannya. Tangkap, bapak kuturut teman. Oleh inam kene ya mati kena kare. Lah tanggung jawab, inam juga. Itulah cara kerja firman Tuhan. Jadi nggak sulit kok. Ini banyak yang kotor-kotor dalam, gampang. Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan itu aja. Baca terus, itu seperti aliran air kehidupan yang membersihkan pikiran kita, hati kita.
Jadi nggak sulit-sulit kok anak-anak muda. Makanya kalau dengar firman Tuhan itu, dengar, talangi mata doe ulah pit-pitkan. Si perlu pit-pitkan babah lu. Talangi mata pit-pitkan babah. Lihat ke depan. Ulah pecah-pecah handphone du bagi kamera. Ulah pecah-pecah handphone do enak. Tutup. Adik godong nan ayat-ayat ulah ka muka Facebook ka kamera. Tutup. Share apa? Enak. Gua kuda bukaan du IG do enak. Tutup. Oh, share aku dia enak. Muka main Mobile Legends ini. Tutup. Mati masuk neraka kalian nanti. Dengar firman Tuhan itu, buka hati sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu besar kuasanya, saudara, mengubah hidup kita. Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Biasanya kalau anak-anak muda, melo nih ada di si muda-muda nak pernah mela mundur-undur mengingat kata di batari mela hari. Hah? Mundur-undur lang, tunduh huwe ini nah. Melo kami mengingat kata di bata. Langatan tuh hati-hati. Saya punya pengalamannya sampai sekarang saya lihat. Ini ada anak Raja Payung dari mana anak Raja Payung? Ada di belakang. Ini ada pengalaman pahit dari Raja Payung. Bukan pahit sih, menyedihkan. Bukan menyedihkan, lucu. Ya semuanya lah. Karena saya anak pendeta Raja Payung. Waktu saya belum sekolah Alkitab, saya sudah ikut kebaktian. Masih belum sekolah Alkitab. Ya, selalu ikut kebaktian, ke perteguhan, torong, bawa sepeda motor, bonceng pengerja. Saya senang, apalagi pekerjaan cewek. Wah, saya suka. Sorry istriku, itu masa lalu. Itu ya. Udah ya. Lalu lihat perpulungan jabu-jabu ikut hari. Bapak, orang tuaku bapak, khotbah lah pernah kentisi. Lebih setengah jam, sungsung lebih 1 jam. Perpulungan jabu-jabu pe. Padahal mulai pada jam siwak. Sebab dulu lama-lama mulai kebaktian. Orang dari ladang, pulang dari ladang pun jam 7, masak lagi. Pokoknya seringkali ibadah itu mulai jam 9 malam. Bayangkan, bapak khotbah setengah jam lengan kejap pe. Manbana masukku. Sampai 1 jam orang udah. Kadang video semua tok. Wah ya, adi lengah kinder kesehen lengah adi. Lah bunen kalau jelmeng gua adi bab cipal nasi. Jana li sada bapak-bapak peristiwa na Raja Payung. Ku ingat kalau nggak saken 2 hari. Li sada bapak-bapak indah kebiasaan na asal nina pemimpin pujian mari si begikan kata di bata. Pesika pusu prateta mis pepinter na nahina serak. Lipat natana, seret, tertanda iya, pipitkan nama tangan. Iya. Ninar kata bana merenungkan firman Tuhan. Kebiasaan na. Ibas berniahdai, tertanda iya kusada lemari uis. Gua mulai khotbah bapak, tap. Ya, aku gelar anak perana semangat dengan ngenen bagi-bagi, wage. Jangan kan tapeli si muda-muda sih. Jadi mulai itu 1/2 jam lewat. Oi, dong, nah kepaikan bapak dai karo ka mergana. Kap si tikel ceda merah eban aku karo. Waduh, suwati. Tapi lah ya suwati. Ya, lapan kota tahan Raja Payung kagari. Jadi bapak dai kepaikan li kebiasaan na adi tuduh kencang ya bagai rendai. Tapi rendela sidasi terus. Kap masalah nih. Jadi adi khotbah apa dah kam adi gelar api khotbah melulit si gejek-gejek ngeranai oke tenang krina. Jadi gelar na khotbah me pekesahkeun ka kita melu ngeranai lalang ngadi sanga ngadi bape tenang krina. Rembang bapa ngadi rendai bapa ndai. Lebuh kena kakak nina. Langaloi kakak andai uli hingga sekenari gelarina tuti nina iya guntar tapi saya pelapang tawa teman na tertandai bas lemari adai lapang tawa ndara sorana meger lemari ona mugur lemari adai pengalaman menyedihkan lucu nih kuna.
Jadi maksudku ulakam komudai kari encede merek ndu. Begikan kata di bata di madat mata ndu ku belakang lebih erduhaken. Lang baba Cina. Gue mulai menuduh begai. Lang baba nakan colok ganjal ya begai. Si penting ulah unduk-unduk sebab kita tidak akan dapat firman Tuhan yang bisa membuat kita mampu menjaga kekudusan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi, terakhir aja, cepat-cepat. Ya, sadakal ngencani kunde dua. Setelah mengejar kekudusan, Tuhan akan menolong kita jadi penolong yang setia dalam mengejar impian kita. Dan dua hal ini saling berhubungan. Mengejar kekudusan akan menolong kita mengejar impian kita. Jadi orang muda, jadilah orang muda yang istimewa, jangan biasa-biasa. Tadi saya bilang kan orang muda itu ya berbeda. Jalannya aja beda kalau lihat orang muda. Nan si muda-muda. Adida nona prana letole itu lupa ada. Orang muda itu jalannya gagah. Aku mereka nak pernah dengan ini. Aku kan kogap si Mada. Dong aku nonton film silat, ikut nonton Bruce Lee. Kok kakak aku Bruce Lee? Isepang, bagaikan tempat. Sempul kalah bula, bagaikan. Tapi orang muda ya gitu memang. Berbeda. Jalannya, gayanya, semuanya. Beda. Antusias, energi, aktif. Itulah orang muda. Jadi, jadilah orang muda yang spesial, istimewa. Jangan biasa-biasa. Caranya, miliki impian. Jadi orang muda itu punya impian. Anda mau jadi apa? Punya visi, kalimat kerennya. Impiannya cakap karona lo nipin-nipin. Beda. Bermimpi dengan nipin-nipin. Lasri. Kamu pernah nipin-nipin? Cirem-cirem kamu pas nipin. Coba pas nipin udah emak anak mau anas mau nikah kamu. Latan lu biam nunggu sudah. Nipi. Kalau bermimpi beda. Apalagi bermimpi yang saya maksudkan. Oh, udah bisa mulai ya? Saya pikir disuruh komisi biar udah doa kita. Punya impian, punya visi. Coba buka ayatnya terakhir, penutup sekalian. Amsal pasal 29. Baca dengan suara kuat ini. Amsal 29 ayat 18. Yang mau hidupnya sukses, diberkati, jadi orang yang hebat. Baca kuat-kuat. Siap, 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bagian pertama saja. Tapi bahasa Indonesianya kurang kena ya. Walaupun kalau dibahas ya tetap aja. Tapi yang lebih kena itu kalau yang punya. Kalian punya handphone, ada Alkitab di dalam. Siapa di sini di handphonenya ada Alkitab? Coba angkat tangan. Di handphonenya ada Alkitabnya. Oke, Tuhan berkati ya. Coba punya handphone, tapi game kerina bahasa angkat tangan. Ulit ka ngarah pudi meh. Pertoto karirah kamu lebih ya, pertoto. Kalau punya handphone Android yang pertama, jangan game, harus ada Alkitab di situ. Karena mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri kemajuan zaman. Gimana yang ekonomis, praktis, dan mobile. Itu kan nggak masalah. Yang penting firman Tuhan di dalam. Maksud saya coba yang punya, ini King James Version atau American Standard. Pokoknya apa aja bahasa Inggris rata-rata itu. Where there is no vision, the people perish. Kalimat yang pertama aja. Where there is no vision, tidak ada visi. Orang-orang itu jadi liar. Coba kumpulin pemain sepak bola top semuanya. Mulai dari di situ ada Pele, Diego Armando Maradona, Batistuta, siapa lagi? Ronaldo, Ronaldinho. Siapa lagi itu semua? Kumpulin satu tim di situ. Lalu diadu sama PSMS. Sebelah sini PSMS.
Sana semua bintang top papan atas dunia. Suruh tanding tapi nggak ada gawangnya. Main wah, Isegari menang. Hah? Mana yang belum kalau gak ada main? Yang keridung nasi tumburun, biar dong layar bola erti hijau. Hidup tanpa visi itu seperti main bola nggak ada gawangnya, nggak ada tujuan yang jelas. Orang main bola itu harus ada gawang. Makanya ketika bola masuk ke gawang, apa teriaknya? Lengah, tergangan. Kayak ini lah. Gol. Kayak gini artinya gol. Ego sabar kamay kalau ini. Gol masuk, ini sih masuk. Apa arti gol? Hei, yang sekolah yang ngerti bahasa Inggris, apa artinya gol? Iya, itu dia. Gol itulah mau masuk. Bertobat. Mikir. Gol ilah mau masuk. Lingganari. Labo, sorry. Jadi gol itu artinya tujuan. Waktu semua orang main bola, bawa bola, kiri bola lu tembak, bos, setujuna. Itu maksudnya gol. Nggak mau masuk. Ade turang melok akan berusuruati. Coba belajar dari orang-orang yang sukses. Di dunia ini banyak orang sukses. Salah satu presiden Amerika yang terkenal, John F. Kennedy, yang mati ditembak ketika dalam iring-iringan perjalanan. Dia memerintah di era 60-an. Saudara, di awal dekade 60-an, dia bilang begini di hadapan semua pejabat pemerintah AS. Dia bilang, saya punya mimpi supaya suatu saat manusia bisa menginjakkan kaki di bulan, karena waktu itu belum ada. Jadi dia bilang, saya punya impian seperti itu. Dimulai dari impian presiden yang dia nyatakan kepada semua pejabat pemerintah AS. Dan itu mereka tangkap, pimpinan kita punya impian supaya ada manusia yang menginjakkan kaki di bulan. Dan akhir dekade 60-an, tahun 69, Amerika berhasil dengan Apollo 11 mendaratkan astronot salah satu bernama Neil Armstrong. Orang Jawa komplain, katanya orang Jawa ikut waktu itu. Loh, orang protes, mana pula orang Jawa ikut? Loh, ini beritanya. Apa beritanya? Oh, dibaca. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat, katanya. Katanya sih selamat ikut. Bodoh. Maksudnya dengan selamat, bukan Pak Selamat. Terbukti dimulai dari impian. Yang lebih luar biasa lagi, Martin Luther King Junior. Dia punya impian. I have a dream. Dia katakan, saya punya impian. Kalau suatu saat orang kulit hitam duduk berdampingan dengan orang kulit putih. Sebab masa dia berteriak itu, masa di mana kulit hitam itu kelas sekian, kulit putih paling berkelas. Kalau ada bis khusus kulit hitam, ada bis khusus kulit putih. Sampai gereja, ada gereja khusus kulit putih, ada gereja khusus kulit hitam. Nggak boleh gabung. Jadi Martin Luther King Junior berkata, I have a dream. Aku punya impian. Suatu saat orang kulit hitam dengan kulit putih bisa duduk berdampingan. Dan terbukti beberapa puluh tahun kemudian, bukan cuma duduk berdampingan, tapi Barack Obama menjadi orang pertama yang memimpin negara Amerika Serikat dari kulit hitam. 2 periode. Dimulai dari impian. Salah satu presiden perusahaan Coca-Cola namanya Robert Woodruff. Dia punya impian, saya punya impian. Sebelum aku mati, aku mau semua negara tahu rasa Coca-Cola. Minum Coca-Cola. Dan terbukti di masa hidupnya. Wah, sampai sekarang di mana-mana Coca-Cola dikenal. Sampai guru sekolah minggu salah nyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan,
Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga dapat Coca-Cola. Itu saking ngetrennya Coca-Cola loh, sampai masuk ke pikirannya nyanyi di depan sekolah minggu. Sampai banyak ada negara-negara Yesus nggak dikenal, nggak pernah dengar tentang Yesus, tapi Coca-Cola dia tahu. Robert Woodrow bilang, aku punya impian. Saudara, semua dimulai dari impian. Apa impian kamu? Jangan bilang, aku nggak ditolong Tuhan. Mau jadi apa rupanya? Coba sekarang renungkan. Ini kan menjelang selesai, masuk semester 2, khususnya yang kelas 3 nih, yang SMA. Anda mau jadi apa? Mau kemana? Apa target Anda? Apa visimu? Coba periksa dulu. Jangan semua Tuhan kurang begini, Tuhan kurang begini. Enggak, dari kita. Jangan heran orang di luar sana merusak hidupnya. Pakai narkoba, mabuk-mabukan, judi, keluar masuk penjara, macam-macam. Namanya Matius, Paulus, Markus, bahkan ada juga Yesus. Ya orang Amerika Latin juga banyak namanya Yesus loh, keluar masuk penjara. Gembong narkoba, pengedar narkoba, nama Yesus. Dulu kan ada pemain sepak bola namanya juga Yesus. Jadi Yesus bisa main bola. Iya, mereka maksudnya orang sana Meksiko itu. Ya. Jadi kenapa kok ada orang-orang mereka nggak punya tujuan? Sama kayak main bola nggak ada gawangnya tadi. Capek, hidup capek, lari ke sana, lari, nggak ada tujuan yang jelas. Jadi mari hari ini saya nggak panjangin firman Tuhan. Apa yang menjadi harapan cita-cita kalian? Kita punya penolong yang setia. Tuhan sanggup mewujudkannya. Karena itu jangan takut. Ikut apa yang Soekarno bilang. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jangan gantungkan setinggi langit-langit, tapi setinggi bintang di langit. Apalagi langit-langit cuma segini. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Makasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Masih ada Tuhan bagiku, penolong. Tuhan hanyalah dirimu, pelindung. Tuhan hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidup.
sebentar. Tunjukkan pada Tuhan bahwa engkau memang membutuhkan Dia. Walaupun mungkin engkau orang muda yang punya kekuatan, keterampilan, kelebihan, tapi hari ini biar Tuhan tahu, Tuhan lihat bahwa memang engkau membutuhkan Tuhan sebagai penolong yang setia. Kita akan bisa alami pertolongan Tuhan kalau kita menunjukkan sikap kita membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak akan menjadi penolong bagi kita kalau Tuhan lihat kita tidak membutuhkan pertolongan. Jadi walaupun engkau didukung oleh seseorang, engkau mungkin punya backing, engkau punya kekuatan, datanglah pada Tuhan. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Jadilah penolong yang setia. Khususnya bagi orang-orang muda yang mungkin sepertinya tidak ada yang bisa menolong. Kekuatan orang tuamu terbatas, tapi engkau punya penolong yang sejati. Jangan cari kesana kemari orang-orang muda. Pemazmur tadi berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu mungkin gambaran orang-orang yang bisa diharapkan, kekuatan yang bisa diandalkan. Pemazmur bertanya, dari gunung yang manakah akan datang pertolonganku? Siapakah yang bisa menjadi penolongku? Tapi akhirnya dia berkata, pertolonganku datangnya bukan dari gunung itu, bukan dari gunung sana, tapi pertolonganku itu datangnya dari Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau mengharapkan pertolongan Tuhan, mau Tuhan itu jadi penolong yang setia, baik dalam hal menjaga kekudusan, begitupun mengejar impian, harapan, cita-citamu. Tunjukkan sikap bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Hari ini mari berseru kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku sangat perlu Engkau. Tuhan, tolong aku. Jadilah penolong yang sejati. Mari naikkan doa kalian anak-anak muda. Naikkan di akhir pujian. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Serahkan hidupmu, izinkan Tuhan bekerja. Tuhan berkata, rancanganku akan hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Biar situasi keadaan tidak mendukung engkau, tapi kalau engkau percaya Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu jadi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Nyanyikan dengan segenap hati. Selai di rambutmu akan terjatuh tanpa seizinmu.
Siapa tahu dalam periode ini Natal terakhir, di sini ada hamba Tuhan. Kalau ada di antara engkau orang-orang muda yang sedang punya pergumulan, ada cita-cita, harapan, impian, dan engkau merasa tidak mampu, seakan tidak ada yang bisa menolong engkau. Hari ini dengar, tema ini bukan kebetulan. Tema ini bagi engkau anak-anak muda. Tuhan mau jadi penolong yang setia bagi engkau. Dan kalau ada yang mau, siapa tahu ada yang mau, ingin didoakan dalam pergumulanmu, saya undang datang ke depan. Gak perlu lihat kiri kanan, muka belakang. Engkau berurusan secara pribadi dengan Tuhan, datang saja ke depan. Datang di depan, kami hamba Tuhan akan berdoa bagi engkau. Gak perlu lihat kiri kanan, muka belakang. Engkau yang perlu Tuhan, datanglah. Tuhan mau menjadi penolong yang setia bagi engkau. Nyanyikan pujian ini, Dia mau menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selain Dia. Saya undang teman saya. Kamu mengenal wilayah itu. Haleluya. Mari semua komisi-komisi berdoa untuk mereka. Selalu menjagaku. Dia mengerjakan dan pelihara seluruh. Lagi dengan iman. Engkau menyanyi dengan segenap hati. Hari ini yakinlah bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong hidupmu, dan Dia pasti mengerjakan rencana yang terbaik, yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Nyanyikan dengan segenap hati. Tuhan selalu menolongku. Sambil engkau bernyanyi, hamba-hamba Tuhan akan mulai menumpangkan tangan, dan percayalah, Yesus akan menolong hidupmu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolongku. Bapa di surga, Engkau mendengar seruan umat-umat-Mu, anak-anak muda Tuhan pada kesempatan ini. Mereka rindu mengandalkan Engkau di hidup mereka, Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau bekerja dengan dahsyat dalam hidup mereka, Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dan menjamah hidup mereka. Roh Kudus, tolong mereka. Mereka tidak sendiri. Kami tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang tolong kami. Dan hari ini kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah setiap anak-anak muda yang sudah ada di hadapan kami. Kuasa Tuhan menjamah mereka. Jadilah penolong dalam hidup mereka, Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah didoakan, nyanyikan terus pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus, tolong kami. Oh, selalu menjagaku.
yakin bahwa Engkau adalah penolong yang sejati dalam hidup kami. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal hidup kami selain Engkau, Tuhan kami. Engkau mengerti keberadaan kami, Engkau tahu kekhawatiran, ketakutan kami, kebimbangan kami, rasa tidak percaya diri kami, Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup anak-anak muda kami ini. Dan mungkin orang tua tidak tahu, gembala tidak tahu, teman sahabat mereka tidak tahu. Tapi Engkau adalah pribadi yang maha tahu, Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kalau hari ini firman-Mu bisa meneguhkan hati kami bahwa kami memiliki penolong yang setia. Kami memiliki penolong yang ajaib, yang sanggup untuk tolong kami. Dan inilah anak-anak muda-Mu, Tuhan, kami perhadapkan ke hadapan Tuhan. Generasi-generasi gereja Pantekosta di Indonesia, di wilayah Sibayak ini, mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang akan menerima pertolongan dari Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat untuk menyampaikan nasihat firman Tuhan, untuk menegur kami semuanya. Pakai dan urapi hamba-Mu, Tuhan. Hari ini dan selanjutnya, semakin sadar kami bahwa kami memiliki Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, bagimulah segala pujian, hormat, syukur. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap orang yang sudah terima kuasa dan pertolongan Tuhan, sama-sama kita katakan